Meski selevel sama bocah yang suka pakai seragam sekolah putih merah, Kwon Jun belakangan ini mencuri perhatian banyak orang. Di usianya yang baru bau kencur ini, dia sukses melipat gandakan keuntungan hingga 43% hanya dari bermain saham. Bikin melongo bukan? Secure the future, start invest, it's time. Hai teman-teman Omfin Channel. Apa sih yang ada di bayangan kalian kalau lagi bicarakan bocah berusia 12 tahun? Lagi senang-senangnya main game online? Atau ngerengek sama orang tua untuk minta beliin iPhone? Atau lagi suka sama gebetan? Yang mana kalian umur 12 tahun? Sebentar, jangan jawab dulu. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mantau di Cerves, cerita investasi yang menarik untuk dibahas. Oke, bocah 12 tahun yang mau dibahas adalah Kwon Jun. Ini bocah lelaki asal Korea Selatan yang cita-citanya ingin menjadi the next Warren Buffett. Penasaran bagaimana bisa bocah 12 tahun ingin menjadi Warren Buffett? Sebelum mulai, tak lupa nih Vina ingatkan untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, maupun subscribe agar bisa memotivasi aku untuk terus bercerita kepada kalian. Yuk kita mulai! Meski selevel sama bocah yang suka pakai seragam sekolah putih merah, Kwon Jun belakangan ini mencuri perhatian banyak orang. Di usianya yang baru bau kencur ini, dia sukses melipat gandakan keuntungan hingga 43% hanya dari bermain saham. Bikin melongo bukan? Vina sih umur 12 tahun kayaknya belum kepikiran deh apa itu saham dan bagaimana sih cara pemainnya. Beda sama Kwon Jun yang sudah kenal siapa itu Warren Buffett yang dianggap sebagai bapak panutan investasi. Meski belum kenalan secara langsung, Kwon Jun sudah terpesona nih sama bapak yang satu itu. Bahkan dia bercita-cita ingin menjadi the next Warren Buffett di usia dewasanya nanti. Sebagai informasi, Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia. Pemilik perusahaan investasi Berkshire Hathaway Inc. dan investor saham paling sukses di dunia. Indeks bilioner Bloomberg menempatkan Buffett di urutan nomor 9 dunia dengan kekayaan bersih 91 miliar US dollar atau setara 1.274 triliun. Wow. Balik lagi nih. Dari mimpinya ingin menjadi the next Warren Buffett, hobinya di dunia investasi saham pun muncul. Memiliki waktu luang di rumah karena harus sekolah dari rumah yang disebabkan oleh adanya pandemi membuatnya sibuk untuk memilih dan membeli saham. Kemudian Kwon merecoki ibunya untuk dibukakan rekening saham pada April tahun 2020 dengan tabungan sebesar 25 juta won atau setara dengan 22.400 US dollar atau 313,6 juta rupiah sebagai saldo awal. Teman-teman Omfin umur 12 tahun udah sempat mikirin saham belum? Kayak si Kwon Jun ini. Mujurnya nih, pembukaan rekening Kwon tepat bersamaan ketika indeks acuan Kospi di Bursa Korea Selatan mulai pulih dari penurunan terbesarnya selama 1 dasawarsa atau dalam 10 tahun terakhir. Aku benar-benar membujuk orang tuaku untuk membuka rekening. Karena aku percaya kepada seorang ahli yang mengatakan di televisi bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam 1 dekade. Ungkap Kwon. Ketimbang aku fokus pada perdagangan jangka pendek, aku ingin menahan investasiku selama 10-20 tahun dengan perspektif jangka panjang. Semoga bisa memaksimalkan keuntungan aku nanti. Kata anak laki-laki berusia 12 tahun ini. Kwon yang ingin mengejar nilai investasi dengan mengoleksi saham blue chip mengumpulkan dana untuk investasi saham dengan berbagai cara. Mulai dari hadiah,
berjualan mainan mobil mini, sampai menjalankan mesin penjual otomatis. Dia sudah menjadi ikon yang memimpin kebangkitan perdagangan retail di tengah pandemi COVID-19 ini. Keren ya. Apa saja saham yang dibeli Kwon? Yuk simak. Oh ya, for your information, kebanyakan investor retail di Korea Selatan adalah remaja atau bahkan berusia lebih muda. Mereka merengkuh lebih dari 2/3 dari total nilai yang diperdagangkan di bursa Korea Selatan. Lebih tinggi dari tahun 2019 yang kurang dari 50%. Hebat ya anak muda di Korea Selatan itu. Kita harus belajar nih dari Korea Selatan. Tren ini berkembang seiring pasar ekuitas berhasil memikat orang tua di Korsel yang kadung kecewa dengan sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan dan kaum milenial yang bekerja dari rumah atau WFH. Saya bertanya-tanya, di zaman sekarang ini apakah gelar sarjana masih menjadi yang paling penting? Kata ibunda Kwon Jun, Lee Eun-ju yang menyulut hasrat anak laki-lakinya dengan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis ketimbang soal biaya kuliah. Karena kita hidup di dunia yang berbeda sekarang, mungkin lebih baik untuk menjadi tipe orang satu-satunya. Tambah Lee, yang khawatir bahwa sekolah yang baik mungkin tidak akan membantu putranya untuk menghadapi peluang kerja yang semakin menipis. Menurut data Kiwoom Securities, pialang saham paling ramah retail di Korea Selatan ada sekitar 70% dari 214.800 akun pialang saham untuk anak di bawah umur. Akun-akun retail tersebut mencakup sampai 1/5 dari total pangsa pasar. Berkat penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19, sejak tahun lalu Kwon membuat daftar pembelian saham yang dilakukan saat terjadi koreksi pasar. Saham-saham yang masuk di daftar Kwon merentang dari operator aplikasi layanan pesan tersebar di Korea Selatan, Kakao Corp, sampai pembuat chip memori terbesar di dunia Samsung Electronics Co. dan Hyundai Motor. Cool. Keberhasilan Kwon ini tentu merefleksikan adanya tantangan ketenaga kerjaan bagi anak muda Korsel. Meskipun negeri gingseng ini berada di kelompok paling berpendidikan tinggi, di kelompok OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development negara-negara maju. Menurut data, tingkat pengangguran di kalangan pemuda Korea berusia 15 dan 29 tahun melonjak menuju rekor baru sebesar 27,2% pada Januari. Ini akibat jumlah lapangan pekerjaan di Korsel yang merosot tercepat dalam 2 dekade terakhir di tengah pembatasan untuk menangani COVID-19 ini. Dilansir dari Reuters, 3/4 orang melanjutkan ke perguruan tinggi setelah mengenyam sekolah menengah. Tidak ada cukup pekerjaan untuk lulusan perguruan tinggi, sehingga banyak yang memilih mendiversifikasi jalur karir mereka lebih awal. Kata peneliti kejuruan Min Sok-hun. Kwon memahami situasi ini. Kata Kwon, ketimbang bersekolah di sekolah yang bagus, seperti di Universitas Nasional Seoul, saya lebih baik menjadi investor besar. Aku pun berharap dapat melakukan banyak pekerjaan amal nantinya. Pungkas Kwon. Yup, bagaimana teman-teman Om Vin? Sudah termotivasi untuk bermain saham? Sama, Vina juga. Tapi selalu Vina ingatkan ya, bermain saham itu rumusnya adalah high risk, high return. Jadi, kita memang wajib paham dulu saham apa yang mau kita pilih. Jangan sampai salah pilih saham karena mengikuti teman, influencer, atau apapun itu. Itu dulu cerita Vina kali ini. Sampai ketemu lagi dengan cerita-cerita investasi menarik lainnya. Cuan party, nggak cuan ngopi. 안녕하세요. 저는 12살 권준입니다. 저는 서울대학교 같은 큰 학교에 가는 것보다 워렌 버핏 같은 큰 투자자가 되는 게 꿈인데요. 저희 롤모델은 워렌 버핏입니다. 그를 본받아 가치 투자를 하면서 장기간 큰 수익을 내는 게 제 꿈입니다. 그래서 어려운 이웃을 돕는 게 저의 행복입니다. 이제는 세상이 바뀌었으니까 너무 공부해서 뭐 좋은 기업에 취직하는 것도 좋지만 본인의 재능을 좀 이제 사교육을 줄여서 재능을 발휘하고 재능 자기 개발을 하는 시간을 가져서 이 세상에 없는 단 하나의 사람이 되면 어떨까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 오빠랑 같이 해볼까?
Secure the future. Start invest. It's time.